Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas ya soal Habar sesuai dengan requestan dari teman-teman yang sudah komen di kolom komentar. Ini ada Adin 493 katanya minta dibahas soal Habar. Terus ada yang komen setuju. Oke, kita akan bahas ya. Habar atau Hedera hari ini diperdagangkan di kisaran 762 teman-teman. Eh, rupiah ya. Jadi market positif. Kalau kita lihat dari kondisinya, Habar ini sudah kehilangan likuidasi cukup banyak atau volume cukup banyak, sekitar 73%. Disebabkan karena kemarin BTC dominance-nya itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Tapi BTC dominance sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pembalikan arah. Semoga ini bisa menjadi indikasi positif buat altcoin. Habar sendiri kalau kita lihat memang ini sebuah produk atau proyek terdesentralisasi dengan tujuan untuk menghilangkan yang namanya hambatan-hambatan ya yang biasanya muncul dari blockchain-blockchain besar, seperti contohnya Bitcoin itu kan banyak hambatan tuh, transaksinya lambat, kemudian mahal dan lain sebagainya. Nah, Habar ini masuk dengan tujuan untuk menciptakan solusi. Jadi efisiensi. Kemudian juga sistem yang lebih adil, artinya bisa diserap oleh siapa saja, teman-teman. Kalau kita lihat dari project terbaru, by the way ini mereka baru update website ya. Ini transaksi yang sudah terjadi pada Habar itu sebanyak 118 juta transaksi dalam 24 jam saja. Ini menandakan bahwa proyek ini sangat-sangat disukai atau sangat banyak yang pakai. Dengan rata-rata fee setiap transaksi itu hanya 0,001 dolar saja. Dan mainnet yang terjadi itu sudah sekitar 2,8 juta akun. Sangat-sangat besar. Kabar ini belakangan itu banyak kegiatan. Salah satunya itu dia ada kegiatan di mana nih? Di Jerman, teman-teman. Dia ada hadiah, ada kegiatan di Cologne, Jerman itu tanggal 22 Juni, which is hari ini ya. Smart Contract for Java. Jadi aplikasi Java. Kemudian ini ada panggilan juga untuk namanya apa, Guardian apa gitu tadi itu saya lihat. Nah, ini dia. Guardian Roadmap Review, teman-teman. Ini juga akan ada semacam kegiatan gitu, gathering gitu untuk komunitas-komunitas mereka ya. Dan ini harus registrasi sih. Ini tanggalnya di tanggal 22 Juni juga, teman-teman. Jadi harus join di sini, lebih kayak pakai Zoom ya, teman-teman. Jadi buat orang-orang yang melihat Habar ini menarik, mau ikutan, silakan langsung masuk ke Twitternya Habar. Kemudian teman-teman bisa klik link yang disertakan di sana. Itu bisa ada Zoom meeting, tapi harus registrasi dulu. Lumayan teman-teman bisa tahu progres dari Habar ke depannya apa. Itu sih, karena itu belum kejadian jadi masih cukup baru. Kemudian juga mereka ada Hong Kong Meetup, ini tanggal 30 Juni. Lagi-lagi Habar keliling dunia, teman-teman. Dia dari Jerman langsung bertolak ke Hong Kong ya, untuk apa? Untuk mengembangkan yang namanya mereka punya ekosistem. Jadi sekarang banyak sekali proyek-proyek yang lebih banyak melakukan kegiatan offline-nya, pergi kemana-mana untuk ya berbagi, teman-teman. Tentunya akan ada yang berminat untuk masuk, ada juga yang enggak. Kemudian mereka juga baru dapatkan regulasi dari QuantSwap ya, QuantStamp, sorry, QuantStamp. Ini salah satu auditor daripada dunia blockchain. Selain itu ada Certic dan lain sebagainya. Ya, so far sangat bagus untuk Habar. Tadi ada data dari Sentience, ini data soal volume dan juga adopsi dari Habar. Kalau kita lihat aktivitas yang terjadi itu so far meningkat. Aktif aktif listing meningkat, kemudian wallet juga, kepemilikan wallet dari Habar juga terus growth sejak 2023 ini. Terus ini data penjualan, sales. Penjualan apa ya? Produknya Habar nih apa ya? Jadi aktivitas kami beberapa minggu terakhir luar biasa. Jumlah daftar dompet aktif terus berkembang. Ya, ini adalah sentimen yang sangat bagus. Kenapa? Karena mereka aktif, teman-teman. Pergi kemana-mana untuk yang namanya mengembangkan ekosistem, terutama dari hal komunitas. Jadi itu kredit buat Habar. Habar ini kalau teman-teman ada yang ketinggalan, mereka juga ada misi, ada planning untuk bikin yang namanya Singapore Stablecoin, XSGD, teman-teman. Singapura dolar ya. Jadi mereka join sama Habar Network tentunya untuk bikin yang namanya stablecoin baru. Ini sih belum listing atau gimana ya, belum tahu juga, teman. Tapi sejak, oh ini sudah listing ya. Ini sejak 2020 Oktober mereka udah melisting.
Dan sekarang mereka lagi coba buat mereview seperti apa adopsi daripada ekosistem yang ada di Singapura. Apakah banyak yang pakai Singaporean dollar ini di Habar. Oke, itu so far dari segi beberapa news. Kita akan lihat seperti apa pergerakan dari Habar. Kita review dulu Bitcoin ya. Bitcoin, teman-teman, ini ada kecenderungan membuat shooting star. Pola shooting star ini adalah pola pembalikan arah. Ya, jadi hati-hati aja buat teman-teman yang udah simpan Bitcoin cukup lama waktu penurunan kemarin, Kongres udah cuan. Terus BTC dominance-nya pun juga menunjukkan hal serupa. Sudah mulai terjadi penurunan ya terhadap dominasi Bitcoin. Nah, altcoin gimana nih? Altcoin masih bagus performanya. Kemarin Habar drop, sayang sekali dia harus drop dari strong resistance di sini, teman-teman. Di kisaran 0,05, tapi syukurnya di perdagangan kemarin di kisaran 0,04 itu terjadi reversal pattern ketika Habar menyentuh level strong support yang ada di bawah situ. Jadi kalau kita lihat lagi, pergerakan Habar ini kurang lebih seperti ini di time frame daily. Ya, nggak terlalu oke sebenarnya dari penurunan, tapi pola yang terjadi sekarang itu jangka pendek adalah pola reversal. Saat ini Habar lagi coba untuk kembali masuk ke area 0,05 dolarnya, dan tentunya dia membentuk pattern yang namanya inverse head and shoulder. Sinyal positif karena disertai dengan volume perdagangan yang melonjak lumayan tinggi. Volume smart money masih belum kelihatan, tapi menurut saya pribadi jangka pendek Habar masih sangat-sangat positif. Begitu juga dengan pergerakan dari RSI yang udah mulai menguat, teman-teman. Jadi gitu sih kalau yang pegang Habar ya harus sabar ya teman-teman, seperti namanya Hedera Hashgraph atau Habar dengan pelesetan harus sabar. Kemudian kalau kita lihat dari bigger picture-nya, dia itu bergerak di dalam sebuah descending channel. Dan sekarang trendline terdekat atau level resistance terdekat itu ada di kisaran 0,054. Kalau Habar positif ke depannya, itu targetnya tentunya adalah menguat dan breakout dari level tersebut. Sehingga dia bisa kembali rally mengejar penurunan yang sudah terjadi sangat panjang. Dan juga ini kita bisa melihat sebagai indikasi double bottom di sudut yang lebih besar. Ini bisa kita lihat sebagai double bottom. Kalau teman-teman perhatikan dari RSI pun juga menunjukkan posisi yang memang udah mulai muncul indikasi bullish. Semoga market Bitcoin bisa rally, teman-teman, karena pasti udah banyak yang nunggu-nungguin ya Bitcoin rally. Dan ya, indikasi Bitcoin kemarin breakoutnya dia dari sebuah descending channel ini memberikan harapan sebenarnya untuk Bitcoin kembali menguat dan rally setelah dia memang mampu mempertahankan level neckline yang sangat penting di kisaran 25 ribuan. Ini adalah neckline penting dari Bitcoin karena dia membentuk pola apa namanya inverse head and shoulders yang sangat-sangat besar di sini. Dan sekarang kita ongoing untuk create yang namanya pola apa namanya cup and handle dengan besar ya teman-teman. Ini adalah pola cup and handle dan sekarang level 30.000 akan diuji menjadi level resistance berikutnya. Kalau dia berhasil breakout maka ya target dari Bitcoin akan rally gila-gilaan lagi ke 60.000, 70 ribuan. Jadi tentunya altcoin akan ke-trigger juga. Sementara kalau kita lihat dari altcoin memang masih lesu. Jadi buat teman-teman yang mungkin ketinggalan akumulasi, sepertinya jangka-jangka sekarang, waktu-waktu sekarang untuk altcoin bakalan lebih baik karena dia juga udah diskon cukup banyak. Itu dari outlook saya di time frame besar, teman-teman. Dari time frame kecil gimana nih? Dari time frame 4 jam ya, kita pakai seperti yang saya bilang tadi, Habar itu sekarang lagi coba buat menembus level resistance di kisaran 0,05 dolar. Nah, targetnya adalah di 0,054. Ini adalah menjadi target yang cukup realistis untuk Habar ke depannya. Andai kata dia berhasil untuk mencapai level tersebut, kemudian ya mungkin dia sideways dulu, rally, atau justru trennya terbalik, BTC dominance-nya anjlok, siapa tahu ya kan, altcoin semuanya terbang. Ya, bisa jadi Habar akan kembali ngetes level 0,058 ataupun bisa level-level yang lebih tinggi lagi. Jadi view saya untuk melihat pergerakan Habar sekarang nampaknya lumayan positif. Tentunya kita perlu melihat nih seperti apa skenario-skenario yang terjadi pada market. Dari beberapa indikator di time frame 4 jam sebenarnya Habar udah mencapai level jenuh beli, teman-teman. Dari RSI muncul indikasi jenuh beli. Jadi mungkin koreksi wajar bisa aja terjadi ketika Habar ternyata gagal menembus area strong resistance di sini. Untuk targetnya ya selama dia nggak turun di bawah dari 0,046,
atau di level neckline yang terbentuk dari yang namanya inverse head and shoulders ini. Jadi ini adalah neckline ya. Ini aku kasih garis. Yang merah ini adalah neckline. Artinya level yang nggak boleh ditembus. Kalau ditembus ya berarti udah fail, teman-teman. Ya, jadi itu sih selama Habar nggak nembus level ini di 0,046 kira-kira ya. Itu masih sangat-sangat positif. Jadi gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat dan kalau ada pertanyaan lain, ada pertanyaan buat dibahas, silahkan tulis langsung di kolom komentar. Sekian aja teman-teman, akhir kata saya Andri, terima kasih.